update dunia kripto 14 Desember 2021. Jadi seperti biasa ya, kita rekap dulu analisa kita yang kemarin. Jadi yang dari dua skenario itu ternyata memang seperti yang kita analisa ya, kemungkinan besar ke skenario panah kuning, dan memang benar. Memang ada turun sedikit, terus naik ya, sempat ya. Ini ada candle hijau satu, tapi terus langsung drop, nggak sempat, malah naik sedikit. Oh, di sinilah naik ya, terus drop lagi. Nah, dan sekarang berarti memang pattern-nya ini valid. Nah, itu yang sangat disayangkan. Jadi memang kita berada di daerah sini. Dan juga support seperti yang saya infokan ya, 46K. Dan sekarang sejauh ini masih kuat, tapi kita mau lihat lagi untuk hari ini itu kira-kira seperti apa. Kalau kita lihat dominasi BTC, itu juga sesuai analisa kita ya. Nah, ini masih ada panahnya, naik, terus turun sedikit ya di sini, naik lagi. Dan pas benar di target kita di sini. Nah, seperti biasa kita coba screening berita dulu ya. Dan halo teman-teman, kalau misalnya memang pertama kali ini baru datang atau melihat nonton video saya, selamat datang gitu ya. Di sini saya akan membahas mengenai makroekonomi, dunia investasi, dan spesialisasi di kripto. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton di sini, mungkin bisa like dan subscribe serta komen gitu ya. Mungkin ada berita atau data-data tertentu atau pembahasan-pembahasan tertentu yang ingin saya bahas di video berikutnya, itu boleh. Dan juga saya usahakan update memang setiap harinya. Memang waktunya itu biasanya pagi, tapi tergantung dari situasi market lah dan juga aktivitas saya gitu. Tapi saya usahakan pastinya. Oke, untuk hari ini kita screening berita. Nah, ini yang agak mengerikan sedikit. Ini 5 jam yang lalu ya. Jadi saya senang lihat analis-analis dari misalnya CoinDesk atau Cointelegraph gitu ya, karena mereka kan ada background technical, kadang juga fundamental, kadang juga makroekonomi. Nah, kalau ini dia bilang bahwa BTC bisa ke 40K setelah dip di 45.700 gitu ya. Nah, jadi apa yang menyebabkan hal itu? Kita coba lihat ya. Nah, dia perbandingannya antara ini pakai daily chart. Jadi di time frame daily katanya kita lihat bahwa price atau harganya itu sangat susah untuk breakout gitu ya. Yang waktu 4 Desember yang waktu drop ke 42K itu. Nah, tapi sempat naik lagi ya kemarin itu waktu bounce ke 50K gitu, tapi ya setelahnya langsung drop lagi. Nah, sekarang kita lihat alasan mengapa mereka bilang bahwa bisa sampai ke 40K gitu. Itu nggak lain nggak bukan karena melihat pola ini. Nah, seperti yang saya pernah bahas juga ya, head and shoulders gitu, atau M-tops ada orang bilang gitu ya. Nah, jadi sangat ngeri kalau misalnya memang 47 atau 46 kalau menurut saya sih sekarang ya. 46 itu jebol, nah itu support berikutnya itu ke 40.000. Nah, ini juga ada kalau mereka menganalisa menggunakan volume profile. Jadi 47K katanya itu support yang cukup bagus ya. Tetapi ya memang kalau misalnya nggak bertahan itu bisa ke 40K. Nah, jadi memang perlu hati-hati ya, apalagi memang FOMC meeting ini akan berlangsung besok, dan untuk Indonesia itu tanggal 16 itu ada keputusannya. Nah, jadi tanggal 16 subuh gitu. Nanti kita lihat deh, kita cek kalendernya ya biar lebih tepat. Itu makanya tapi waktu dia meeting itu kadang memang ada mengeluarkan pernyataan-pernyataan tertentu. Nah, jadi volatilitas juga pasti naik nih.
turun naik begitu ya, karena ya setiap pernyataan itu langsung direspon oleh market. Ya biasalah kalau apalagi kripto itu tradernya sangat emosional gitu ya. Nah, ini ya, tadi yang saya bilang, strong support-nya berikutnya adalah 40K. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa tembus 50.600, resisten berikutnya ada 56. Nah, jadi itu bisa jadi pertimbangan ya, kalau menurut wheel map ini. Jadi, ya itulah kemungkinan terburuk mungkin 40K itu tadi. Terus kalau kita lihat dari CoinDesk, itu ada berita mengenai Brazil Stock Exchange ya. Jadi kayak kalau di sini Bursa Efek Indonesia. Nah, mereka ini rencana Brazil Stock Exchange ini ya masuk ke market kripto di 2022. Nah, jadi mereka ada berencana untuk masuk ya. Dan mereka lagi mengevaluasi gitu kesempatan di asset tokenization dan digital asset custody dan juga pastinya crypto ETF. Nah, ini sebenarnya berita yang sangat bagus ya, walaupun Brazil mungkin untuk dunia kripto nggak begitu besar, tapi ya tetap aja gitu kan satu negara yang memang membuka kesempatan untuk ke arah kripto itu selalu menjadikan berita yang cukup bagus ya. Terus kita coba lihat lagi ada berita lain mungkin dari CoinDesk sejauh ini. Kalau first mover-nya itu ya samalah. Intinya mereka lagi sekarang trader itu ya dan kita juga gitu ya mengantisipasi the Fed semua nih. Jadi makanya kalau kita lihat sideways-nya itu gitu aja di chart-nya. Drop sudah sideways. Apakah mungkin naik? Mungkin, tapi kemungkinan kecil bisa sampai ini. Tapi kita lihat nanti sentimen segala macam ya. Oke, berarti kalau dari berita nggak begitu banyak perubahan. Kita lihat dari Fear and Greed. Kalau menurut saya Fear and Greed sendiri pasti ada apa namanya ya perubahan ya, pasti balik ke extreme fear lagi karena koreksi kemarin cukup dalam. Cuman angkanya berapa? Oh, 21, berarti turun 7 poin ke extreme fear lagi. Which is ya nggak begitu bagus. Karena memang semua lagi wait and see. Dan kalau misalnya memang lagi rugi juga nggak mau pada jual gitu sebenarnya ya. Tapi kalau dari data, short term holder itu malahan jual BTC-nya. Jadi yang banyak ini panic sell sebenarnya. Kalau long term holder nggak pada jual. Nah, kalau secara on chain itu apa namanya bearish ya, masih mayoritas, yang lainnya netral. Nah, ini kita lihat dari whales perilakunya seperti apa. Ini menarik biasanya. Kalau dari apa namanya funding rate dan juga open interest, sepertinya nggak banyak perubahan juga ya, dan kemungkinan malah turun ya, lebih ke arah flat sih. Oke, kalau akumulasi whales itu apakah ada kenaikan? Jangan kita lihat per hari, tapi kita lihat per jam ya. Ini menarik karena ya kita tahu, jadi kira-kira ada bayangan gitu. Ya masih cenderung flat. Padahal sebenarnya harusnya semakin rendah harga kan harusnya semakin tinggi gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang sejarahnya itu whales ini juga berarti menunggu reversal. Jadi nggak berusaha catch the dip gitu, nggak berusaha timing. Tapi kalau misalnya sudah mulai, oh ada pembalikan arah, dia baru masuk. Kalau kita lihat di sini tuh, nah mulai naik juga begitu kan? Totalnya drop lagi di sini, drop lagi di sini, dia masih akumulasi. Nah ada drop kedua kali baru dia, oke, kita lihat lagi. Nah ada naik baru akumulasi lagi. Kira-kira begitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang ragu, wah ini bakal turun lagi nggak? Ya udah santai aja. Jangan langsung akumulasi sekarang. Ya nunggu ada reversal sedikit sampai ke 50.000 pun masih oke kok gitu. Ini inflow juga nggak banyak ya, berarti nggak banyak masuk ke exchange. Itu sebenarnya bagus ya. Kalau kita lihat reserve stok di BTC di exchange, Bitfinex masih nggak ada turun, flat. Nah ini ya sangat disayangkan sih yang Binance punya. Saya harapnya tadi kayak V-shape gitu, tapi ternyata di sini
Ya udahlah, apa boleh buat. Jadi nge-flat ya. Jadi ini sejauh ini nggak ada tanda-tanda bullish sih. Cuman yang tadi berita dari ini aja, berita dari Brasil tadi. Itu pun 2022 ya. Jadi dampaknya kurang signifikan gitu. Kita sekarang coba lihat dari indikator preset seperti biasa. Ya, kemungkinan besar sih bearish semua sih. One day bearish, 4 jam bearish, 1 jam bearish, 15 menit ya ke netral. Mungkin kalau mau sedikit coba apa namanya scalping, copet-copet mungkin masih bisa. Tapi ya itulah ya. Sayangnya memang nggak begitu bagus. Karena ini kita melihat bahwa penannya sejauh ini valid. Jadi kemungkinannya skenario seperti ini. Kalau menurut saya. Nah, ini akan berusaha masuk ke penan lagi. Nggak berhasil, turun. Coba lagi, nggak berhasil lagi, baru jebol support. Nah, pertama itu 46 tadi ya, 46. Kalau nggak berhasil, mungkin mantul lagi, terus turun lagi. Oke, kita bikin lebih jelas ya. Jadi agak berapa kali nih kalau menurut saya. Naik, turun, coba lagi. Nggak kuat, naik lagi, turun baru. Nah, kalau di sini lihatnya 44.000 ya. Ya itu sejauh inilah. Kalau tadi 40.000 ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Cuman menurut saya kemungkinan seperti ini untuk sekarang. Kecuali dia tembus masuk lagi ke pennant gitu ya. Which is belum good sign kecuali dia udah jebol di sini kira-kira resisten 48.500. Nah, itu baru bagus. Jadi kalau misalnya berusaha naik ya walaupun masih balik lagi ke pennant ya masih tanda tanya gitu. Jadi memang mayoritas lebih ke bearish. Walaupun dia naik mungkin turun lagi gitu ya. Ya, jadi hati-hati deh untuk BTC. Untuk dominasi coba kita lihat. Dominasi sekarang udah pas di sini. Kita coba lihat agak jauh sedikit ya. Oke, kalau 1 hari ini kita close dulu. Nah, karena udah di resisten mungkin agak turun sedikit. Turun sedikit, naik lagi, turun, naik lagi. Nah, kalau menurut saya begini, karena MACD juga bullish, sejauh ini kalau misalnya nanti skenario BTC seperti tadi itu berjalan, ya otomatis naik tinggi dominasi. Jadi inilah hati-hati ya kalau menurut saya. Kalau di 1 hari lebih ngeri lagi. Coba kita lihat di 1 jam ya untuk BTC. 1 jam udah juga support juga udah kemana-mana. Ya itulah. Kalau menurut saya karena memang ada bearish seperti ini, ya santai aja lah, jangan dibawa pusing gitu ya. Nggak perlu juga buru-buru untuk nyicil misalnya. Santai aja kok. Kalau misalnya memang mau mencoba timing market kapan kira-kira kita mau cicil, menurut saya itu sebelum FOMC meeting itu atau sebelum dia mengeluarkan pernyataan atau keputusan gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Itu tanggal berapa? Seingat saya tanggal 16 kalau di Indonesia jadinya. Kalau meetingnya itu besok tanggal 15 gitu ya. Itu sebelum itu pasti saya rasa drop dulu. Nah, tinggal sikap the Fed ini gimana? Orang suka bilang hawkish atau dovish gitu ya. Nah, intinya kalau misalnya nggak ngerti, dovish itu bagus, intinya gitu deh, bullish untuk market. Hawkish, bearish, jelek gitu. Jadi itu benar-benar mempengaruhi. Dan saya rasa bukan hanya di kripto aja, tapi juga di ada di saham, semua deh, semua aset, bahkan di dolar indeks pun juga pengaruh. Nah ini, sorry, internet ini sepertinya memang saya harus ganti laptop, bukan internetnya.
Jadi memang agak lambat. Nah, karena saya nggak bisa akses ya di sini, nggak tahu kenapa dari apa namanya Internet Explorer-nya atau apanya dari tadi lama banget. Oh, akhirnya bisa juga. Nah, jadi kalau kita lihat ya, misalnya di sini itu di investing.com, mungkin mereka ini agak berat atau gimana, saya juga kurang tahu. Nah, kita lihat misalnya ke minggu ini. Nah, di sini kita bisa apa namanya cari gitu yang memang membahas atau FOMC meeting ini ya. Kalau hari ini tanggal 14, besok dia nggak ada bilang juga. 16 tadi saya bilang ya. Nah, 16, nah proyeksi nih. Suku bunga, segala macam, proyeksi ekonomi, FOMC, pernyataannya gitu ya. Nah, jadi ini yang penting. Tapi ini subuh. 16 Desember subuh gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya kita bangun-bangun tanggal 16 itu ada pergerakan seperti apa ya. Itu sudah kita waspadai ya karena memang ini subuh ininya apa terjadinya. Kalau teman-teman ada yang mau begadang atau apa ya silakan. Nah, ini dicatat aja nih jam 2, jam setengah 3 pagi, jam 4 ini WIB harusnya. Nah, kira-kira begitu dulu ya untuk hari ini. Ya stay safe di market, hati-hati karena kita lihat apa mayoritas indikator masih kurang bagus. Ya semoga aja ada keajaiban gitu bisa naik dulu ya, masuk ke pennant lagi walaupun nanti turun ya kita tapi mungkin bisa nge-short atau apa ya itu saya serahkan ke teman-teman deh. Apa namanya untuk strateginya. Kalau nggak harus masuk pun ya nggak apa-apa gitu karena nggak harus trading setiap hari sebenarnya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini jika teman-teman suka dan juga komen serta share ya ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.